السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 54, wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan satu kaum yang Allah cinta pada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka saling merendah sesama mereka. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka mulia di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad, berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut cercaan siapapun yang mencerca. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itulah fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas lagi maha memiliki ilmu. Ayat ini sebagaimana pernah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, Allah mengkhabarkan tentang dirinya yang maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Artinya kalau makhluk itu murtad, kalau manusia ini berpaling dari agama Allah, Allah gak rugi. Falan yadurrallaha syai'a. Sebagaimana dalam ayat lain, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berbalik murtad, berpaling dari kaki-kakinya, niscaya tidak merugikan Allah sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala bisa mengganti dengan satu kaum yang lain, kaum yang bukan mereka, yang memiliki sifat-sifat yang istimewa. Disebutkan beberapa sifat. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah cinta mereka dan mereka cinta pada Allah. Yang kedua, saling merendah sesama mereka, tawadhu' sesama mereka, dan mulia di hadapan orang kafir. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, berjuang, berjihad, siap mengorbankan hartanya dan nyawanya untuk pembelaan terhadap agama. Yang keempat, la yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan cercaan siapapun yang mencerca. Ikhwan fillah, a'azzakumullah.
Sudah kita bahas syarahnya dari Syekh Sa'di rahimahullah sampai pada sifat yang ketiga, yaitu yujahiduna fi sabilillah. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, qala ayujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa bi aqwalihim wa af'alihim. Mereka berjuang, berjihad, membela agama Allah dengan harta mereka, dengan nyawa-nyawa mereka, dengan diri-diri mereka, dengan ucapan mereka, dan dengan perbuatan mereka, dan juga dengan pena-pena mereka. Ini mereka membela agama Allah dengan ucapannya, dengan tulisannya, dengan senjatanya, dengan badannya, dengan semua apa yang dia bisa. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Allah Syekh Sa'di, bal yuqaddimuna ridha rabbihim, bahkan mereka lebih mementingkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala daripada keridhaan makhluk. Biarkan makhluk mengucapkan kalimat apapun, yang penting Allah ridha. Biarkan manusia mencerca, mencaci, menjuluki dengan julukan-julukan jelek. Kalau Allah ridha, maka tidak peduli. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yani yuqaddimun ridha rabbihim wal khauf min laumihi ala laumil makhluqin. Mementingkan keridhaan Rabb mereka dan takut dari kemarahan Allah daripada kemarahannya makhluk. Lebih mementingkan marahnya Allah, jangan sampai Allah marah. Adapun makhluk terserah. Mau ridha silahkan ridha, mau benci silahkan benci. Ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa hadha yadullu ala quwwati himamihim wa azaimihim. Fa inna dha'ifal qalbi dha'iful himmah tantaqidu azimatuhu 'inda laumi al-laimin. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, dan ini menunjukkan kuatnya tekad mereka, tekad kaum yang Allah akan gantikan orang-orang yang murtad, yang mereka memiliki tekad yang kuat, semangat yang kuat, azimah yang kuat, sehingga la yakhafun laumata laim, tidak peduli dengan cercaan siapapun. Saya akan berjalan di jalan Allah, silakan ridha siapa yang ridha, silakan benci siapa yang benci, aku tidak peduli. Ini kekuatan azimah, kekuatan tekad. Karena sesungguhnya orang yang lemah hatinya, lemah semangatnya, tantaqidu azimatuhu 'inda laumil laimin. Orang yang lemah hati, lemah tekad, biasanya hilang semangatnya ketika dicerca. Biasanya hilang semangatnya ketika dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Wa taftur quwwatuhu 'inda 'adlil 'adilin. Kekuatannya pun akan sirna, akan hilang kalau orang-orang tidak mendukung. Ini berarti azimahnya lemah, hatinya lemah, tekadnya lemah.
Sehingga ketika melihat di kanan kirinya nggak ada yang dukung, malah sebaliknya semua mencerca, mulai mundur teratur. Ini kelemahan hati. Wa fi qulubihim ta'abbudun li ghairillah. Dan di hati mereka, di samping memiliki kekuatan azimah, kekuatan tekad, sehingga tidak peduli dengan cercaan siapapun, di hatinya ada ta'abbudun, ada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati yang lemah, hatinya cenderung pada makhluk. Wa fi qulubihim ta'abbudun li ghairillah, hatinya ada penghambaan pada selain Allah, itu yang hatinya lemah. Yang hatinya kuat, hatinya hanya melihat bagaimana Allah ridha atau tidak. Kalau ridha dia jalan, kalau Allah murka dia berhenti. Tidak peduli dengan penilaian manusia. Bihasbi ma fiha min mura'atil khalqi wa taqdimi ridahum wa laumihim ala amrillah. Sesuai dengan apa yang ada pada hati orang ini dari mura'atil khalq, seberapa keterkaitannya dengan makhluk. Wa taqdimihim ridahum, seberapa dia lebih mementingkan makhluk daripada Allah, ala amrillah, daripada perintah Allah. Segitulah ta'abbud kepada selain Allahnya. Kalau lebih cenderung pada manusia daripada kepada Allah, maka berarti ada penghambaan pada makhluk. Yang dicari ridho makhluk, yang dicari dukungan makhluk. Orang seperti ini dikatakan bukan hanya dhaiful iman, bukan hanya dhaif i'tiqad dan tekadnya, tetapi juga memiliki penghambaan pada makhluk. Ibadahnya ternyata untuk makhluk. Bagaimana makhluk? Memuji atau mencerca? Kalau memuji terus, kalau makhluk mencerca mundur. Berarti kamu beribadah untuk makhluk. Fala yaslamul qalbu minat ta'abbud li ghairillah. Berarti hati ini kadang tidak lepas dari penghambaan pada selain Allah. Hatta la yakhafu fillahi laumat laim. Sampai kapan orang ini masih memiliki penghambaan kepada makhluk? Sampai dia lebih mementingkan Allah daripada makhluk, dan dia tidak peduli dengan cercaan siapapun. Itu makna la yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan cercaan, cemoohan siapapun dari makhluk. La yakhafu fillah, tidak takut pada cercaan makhluk di jalan Allah. Walamma madahahum ta'ala bima manna bihi alaihim minas sifatil jalilah, ketika Allah puji mereka dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari sifat-sifat yang mulia tadi, wa manaqibin aliyah, dan dari sifat-sifat yang tinggi tadi, al-mustalzimah lima lam yadhkur min af'alil khair, yang konsekuensinya walaupun tidak disebut tetapi terpahami, pasti mereka akan lebih mementingkan af'alul khair, kebaikan-kebaikan. Maka Allah kabarkan bahwa itu semua dari fadilah Allah, dari pemberian Allah. Akhbara anna hadha min fadlihi alaihim, bahwa ini adalah fadilah Allah atas mereka. Wa ihsanihi, ini kebaikan Allah kepada mereka. Li'alla yu'jibu bi anfusihim, agar mereka jangan ujub, bangga diri, bahwa kehebatan-kehebatan tadi dari sifat pertama, kedua, ketiga dan keempat semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
semuanya fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini fadilah Allah yang Allah berikan pada siapa yang dikehendakinya. Li'alla yu'jibu bi anfusihim, agar mereka jangan ujub, bangga terhadap diri mereka sendiri. Waliyashkuru, agar mereka bersyukur. Itu fadilah. Bersyukur, mensyukuri ma manna alaihim bidzalik. Mensyukuri apa yang Allah berikan pada mereka. Liyazidahum min fadlih, agar bertambah fadilahnya. Semakin disyukuri semakin ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian syukur akan kami tambah, dan jika kalian kufur sesungguhnya adabku sangat pedih. Wal ya'lam ghairuhum anna fadlallahi ta'ala laysa 'alaihi hijab, agar diketahui pula oleh selain mereka bahwa fadilah Allah yang Allah berikan laisa alaihi hijab, enggak ada penghalang. Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki dengan apa yang dikehendaki. Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya sesuai dengan apa yang dikehendakinya, sebanyak apa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini fadilah Allah yang Allah berikan pada siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah lah yang maha luas lagi maha berilmu. Ay wasi'ul fadl wal ihsan. Maha luas pemberiannya, maha luas fadilahnya, jazilul minan, sangat banyak pemberian-pemberiannya. Wa qad 'ammat rahmatuhu kulla syai', dan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa yusi' 'ala awliyaihi min fadlih, dan Allah rahmatnya sangat luas, meluasi wali-walinya dengan fadilahnya. Ma la yakunu li ghairihim, apa yang Allah tidak berikan pada orang lain Allah berikan, Allah luaskan untuk wali-walinya. Apa yang Allah tidak berikan pada selainnya. Walakinnahu alimun biman yastahiqul fadl, tetapi Allah maha tahu, maha berilmu siapa yang pantas diberi fadilah itu. Fayu'tihi, maka Allah kasih, Allah beri. Wallahu a'lam haitsu yaj'al risalata. Allah maha tahu kepada siapa Allah berikan risalah kerasulan, aslan wa far'an, pada pokoknya dan pada cabang-cabangnya Allah tahu kepada siapa Allah berikan dan siapa yang pantas menerima. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.